じゃあ、作戦開始だ。あんたたちはイチゴのヘタ取りと部屋の飾り付け。振りすぎなのよHalo para kaum perubahan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya nih? Sehat? Baik? Atau masih mikirin hutang rokok, rekso yang belum dibayar? Ya, kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime Plastic Memory. Ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur ceritanya. Kita langsung saja ke videonya. Gas kuy! Cerita bermulai yang dimana si tokoh utama yang bernama Miyukage Tsukasa yang sedang bergegas menuju sebuah lift di sebuah gedung, dan lift tersebut ia melihat seorang wanita yang sedang bersedih, dan Tsukasa pun menaruh hati pada sang wanita tersebut. Keesokan harinya Tsukasa pun pergi melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan terbesar di kota tersebut yang bernama PT Sai. PT Sai Corporation adalah sebuah perusahaan yang memproduksi robot android yang memiliki penampilan dan juga emosi yang sama persis seperti layaknya manusia yang disebut dengan Giftia. Tsukasa pun melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Tsukasa pun akhirnya diterima menjadi seorang terminal service di perusahaan tersebut. Dan ketua di perusahaan tersebut memperkenalkan namanya yaitu Yamanobe, dan beliau juga memperkenalkan sekretarisnya yaitu Kawanome Kajuki. Selain itu juga beliau memperkenalkan nama-nama karyawan kantor tersebut yang bernama Seri, Jack, Kostane, dan Michiro. Namun ada satu hal yang membuat kaget, yaitu orang yang bekerja di perusahaan tersebut tidak semuanya manusia. Karena di perusahaan tersebut juga terdapat banyak android yang sangat serupa bentuknya dengan manusia, yang biasa disebut dengan Giftia. Setelah berkenalan dengan rekan-rekannya, Tsukasa pun diberitahu tentang pekerjaannya, dan Tsukasa pun akhirnya dipasangkan dengan seseorang yang ia pernah lihat sebelumnya, yaitu wanita yang pernah ia lihat waktu di lift, dan wanita itu menjadi partnernya atau rekan kerjanya. Dan nama wanita itu adalah Isla. Dan ia pun kaget dikarenakan Isla bukanlah manusia, melainkan seorang Giftia. Dan setelah itu ia pun diperkenalkan oleh rekan kerjanya yang bernama Jack kepada seorang wanita, Michiro, yang merupakan pemimpin dalam menjalankan tugas-tugas. Tugas Tsukasa adalah menjemput atau mengambil para Giftia yang sudah habis umurnya untuk diriset ulang agar tidak membahayakan penggunanya. Meskipun mereka satu tim, pada mulanya Isla sangat acuh kepada Tsukasa. Dan meskipun mereka tinggal satu asrama, tetap saja Isla sangat acuh atau tidak begitu pedulikan Tsukasa. Bahkan saat Tsukasa menyapanya pun dia hanya diam saja. Namun Tsukasa tetap optimis dan percaya bahwa dia bisa meluluhkan hati seorang Isla. Hingga suatu hari, Tsukasa pun mengajak Isla kencan, tapi dengan cara yang unik, yaitu adalah dengan cara mengajak dia kalau dia mau memberikan temannya hadiah. Dan setelah itu Isla pun menyetujuinya. Saat sampai, mereka langsung membeli baju dan membeli tanaman herbal. Tapi yang disuruh memilih tanaman herbal adalah Isla. Setelah itu, Tsukasa pun mengakui ke Isla sebenarnya hadiah yang mau ia kasih bukan untuk temannya Isla, melainkan untuk Isla sendiri. Mendengar hal itu, Isla akhirnya shock. Dan setelah itu, Tsukasa pun langsung mengajak Isla ke tempat taman bermain yang ada di tempat itu. Karena shock, Isla langsung menolak. Dan juga ia langsung meninggalkan Tsukasa di tempat itu sendirian. Hal itu disebabkan karena Isla mempunyai kenangan pahit di tempat taman bermain itu. Namun saat Tsukasa pulang ke asrama, ternyata ada Isla yang menunggu Tsukasa pulang. Lalu Isla pun langsung meminta maaf kepada Tsukasa karena meninggalkannya di taman bermain. Lalu Tsukasa pun langsung memaafkannya. Semenjak hari itu, Isla mau berbicara dengan Tsukasa. Hari demi hari pun
berkat usaha Tsukasa yang pantang menyerah. Itulah yang akhirnya membuat Isla mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit untuk Tsukasa. Hingga mereka pun mulai saling akrab. Sampai pada akhirnya Isla pun mulai jatuh cinta kepada Tsukasa, sedangkan Tsukasa mulai jatuh cinta juga kepada Isla. Namun mereka masih malu-malu untuk mengungkapkannya. Namun sayang, di saat hubungan mereka sudah sangat dekat, Tsukasa justru dikejutkan oleh Kazuki bahwa umur hidup Isla tinggal 1 bulan saja. Dan tanpa sepengetahuan Tsukasa, Isla mengetahui hal tersebut. Meskipun Tsukasa mengetahui hal itu, Tsukasa berusaha agar tetap tegar dan tidak begitu memperdulikan mengenai hal itu. Ia tetap mencintai Isla, bahkan sampai akhir hidup Isla. Setelah mendapat dukungan dari teman-teman dan rekan kerjanya, Tsukasa pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Isla. Namun sayang, cinta Tsukasa justru bertepuk sebelah tangan, sebab Isla menolak cintanya. Mungkin karena Isla tidak mau Tsukasa menjadi sedih, sebab mereka harus berpisah selamanya. Sebab Isla tahu bahwa umur programnya hanya tinggal sedikit lagi. Hal itulah yang membuat dirinya menolak Tsukasa. Karena penolakan itulah membuat Tsukasa menjadi sangat depresi dan mulai menyerah untuk menaklukkan hati Isla. Setelah mendapat penjelasan dan dukungan dari teman-temannya, membuat Isla pun menyadari bahwa begitu besarnya cinta Tsukasa kepada dirinya, yang pada akhirnya membuat Isla menyatakan cintanya kepada Tsukasa. Dan akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Hari demi hari yang penuh romantis ini mereka lalui. Seperti mengajari Tsukasa untuk merawat tanaman herbal dan membuat teh, dan lain-lainnya. Dan juga mereka ke taman hiburan bersama-sama. Sebelum perpisahan itu, rekan-rekan kerjanya juga melakukan pesta kecil di kantor. Keesokan harinya, Isla mengajak Tsukasa ke taman hiburan untuk yang terakhir kalinya. Setelah sampai di sana, mereka pun sangat bahagia di taman hiburan itu. Setelah taman hiburan itu mau tutup, Isla bilang kalau dia mau mengakhiri umur programnya di taman hiburan itu. Dan setelah itu, Tsukasa langsung mereset program milik Isla. Dan akhirnya Isla berakhir di pelukan Tsukasa. Keesokan harinya, Tsukasa pun pergi bekerja seperti biasanya dan menjalani hari-harinya seperti biasa saja, walaupun tidak ada lagi Isla. Setelah Tsukasa masuk kantor, dia pun diperkenalkan rekan kerja yang baru. Lalu mereka pun bersalaman dan tamat. Jujur saja, alur cerita anime ini sangat menyedihkan ya guys. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru ya, dikarenakan kita diperlihatkan kisah cinta yang sangat bucin antara manusia dan seorang android atau robot. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. GDX Jadix, bye.